Seorang budak tua yang menderita sepanjang hidupnya akhirnya menemukan safir yang tak ternilai harganya. Namun ketika ia ingin menggunakan permata ini untuk ditukar dengan semangkuk penuh nasi bersama sang raja, dibunuh secara brutal oleh tentara. Anak laki-laki itu menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bagaimana mereka memperlakukan kehidupan manusia seperti sampah, dan tidak tahan lagi. Dia segera merebut safir itu dari tangan prajurit itu. Tanpa menghiraukan itu, dia bergegas menuju tempat tinggi. Gunakan tanganmu untuk menggambar simbol kebebasan. Para budak yang tertindas melihat api itu akan berkobar. Semua orang mengangkat tangan mereka sebagai jawaban. Namun sebelum mereka bisa mengubahnya menjadi api besar, pemuda terkemuka dikawal oleh raja ke tempat eksekusi untuk dieksekusi di depan publik. Namun bahkan dalam menghadapi keputusasaan seperti itu, Ruth masih tidak takut. Dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi, berharap dapat menggunakan hidupnya untuk menyalakan kemarahan di hati setiap orang. Tanpa diduga, saat Algojo mengayunkan kapaknya ke bawah, kekuatan misterius tiba-tiba muncul. Mereka membawa anak laki-laki itu ke sebuah gua. Ternyata asosiasi penyihir, orang-orang yang diam-diam melindungi bumi, tersentuh oleh sifat tangguh Ruth. Mereka memutuskan untuk memberinya kekuatan dewa-dewa Mesir, membantunya menggulingkan kekuasaan tiran. Ketika mantra yang familiar berbunyi, anak laki-laki itu langsung disambar petir dan mendapatkan kekuatan besar. Ruth memimpin para pemberontak seperti pisau ditumpukan jerami. Namun raja memanfaatkan ketidakhadirannya, membantai keluarganya secara brutal. Ketika Ruth kembali ke rumah sudah terlambat. Untuk menghibur ayah yang sedang sekarat, Ruth membimbingnya melalui mantranya, melewati kekuatan para dewa kepada Adam. Saya sendiri kehilangan perlindungan kekuatan ilahi, dibunuh secara brutal oleh pembunuh yang dikirim oleh raja. Istri dan anak-anak yang disaksikan meninggal secara tragis. Api amarah di hati Adam telah padam sepenuhnya. Kekuatan ilahi dalam tubuh secara bertahap menjadi gelap. Seorang pahlawan super yang lahir untuk membalas dendam dari sana. Tetapi bagaimana mungkin raja yang tergila-gila pada ilmu hitam dengan mudahnya mengakui kekalahan? Ia segera memerintahkan para perajin untuk menggunakan benda-benda abadi yang ditambang oleh para budak. Untuk membuat mahkota Sabak, selesaikan saja ritualnya. Dia akan mendapatkan kekuatan dewa iblis kuno dan menguasai dunia. Namun tepat saat bawahannya hendak menyerahkan mahkotanya, sambaran petir menyambar dan mengubahnya menjadi abu. Mimpi sang raja untuk menjadi dewa hancur oleh amarah Black Adam. Sang raja ketakutan dan terus memohon, "Jangan bunuh aku akan memberimu apapun yang kau mau." Inilah yang aku inginkan. Dibutakan oleh kebencian, Black Adam tidak menunjukkan belas kasihan. Dia melepaskan sumber energi yang kuat, menghancurkan istana jahat itu. Tetapi menyelesaikan masalah dengan kekerasan bertentangan dengan tujuan awal Dewan Penyihir. Mereka percaya bahwa Black Adam tidak layak memiliki kekuatan para dewa. Dia yang membayarnya. Kedua belah pihak bertempur selama 3 hari 3 malam. Tanpa diduga, sekelompok penyihir dikalahkan oleh Black Adam. Pada saat kritis, penyihir berjubah abu-abu akhirnya menghabiskan seluruh kekuatan suci hidupnya untuk menyegel Black Adam di bawah tanah, membuatnya tidak pernah melihat cahaya matahari. Mahkota Sabak juga menghilang, tidak lagi muncul di hadapan dunia. Sampai 500 tahun kemudian, sebuah tim arkeolog mengunjungi reruntuhan kerajaan Kahndaq yang pernah megah. Berdasarkan tulisan di lapangan, di sini terletak seorang pahlawan super yang hatinya dipenuhi kebencian. Jangan sekali-kali membangunkannya, kalau tidak, akibatnya akan mengerikan. Untungnya orang datang hanya untuk menemukan mahkota Sabak. Tidak ada yang membuang waktu di Black Adam. Mereka segera menemukan mahkota iblis tergantung di antara 2 batu raksasa. Dokter itu meletakkan senternya dan mencoba memanjat. Seketika itu juga, ia membidik dan melompat, serta berhasil meraihnya. Tapi belum bahagia, sekelompok tentara bayaran bersenjata lengkap menyerbu masuk. Mereka menyandera saudara laki-laki dokter tersebut untuk memaksanya menyerahkan mahkota. Tidak ada jalan lain, dokter harus patuh mengikutinya. Para tentara bayaran dengan baik hati membiarkan dokter meninggalkan pesan terakhir. Tanpa diduga, sang tabib mengambil kesempatan itu untuk melantunkan mantra ajaib pada lempengan batu itu. Shazam! Dalam sekejap, petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, membuat semua tentara bayaran terpental. Dan Black Adam, yang disegel selama 500 tahun, terbangun dari sana. Meskipun saya menyadari pihak lain datang dengan niat buruk, namun masih ada orang yang tidak takut mati, mempertaruhkan nyawanya untuk terus maju. Ingin mengungkap rahasia Black Adam. Tanpa diduga, dia langsung mencekiknya. Dalam jeritan yang menyakitkan, daging dan darah meleleh, terbang langsung ke langit. Para tentara bayaran itu hampir mati ketakutan, tidak punya waktu untuk berpikir. Segera mengarahkan senjatanya ke laki-laki lain dan melepaskan tembakan terus-menerus. Tapi menghadapi Black Adam, kekuatan seperti dewa, senjata konvensional pada dasarnya tidak dapat menimbulkan bahaya apapun padanya. Hampir dalam sekejap mata, para tentara bayaran dibantai secara brutal oleh Black Adam, pingsan dan mati tanpa berpikir 2 kali. Saat Black Adam menindas para rekrutan baru, dokter segera mengambil mahkota itu, berniat untuk melarikan diri dari tempat berbahaya ini. Siapakah yang mengira batu yang jatuh hampir menghancurkannya? Beruntungnya, Black Adam datang menolongnya dan dia berhasil lolos dari kematian. Melihat Black Adam mengalihkan perhatiannya kembali ke tentara bayaran,
Dokter itu sangat khawatir dan segera mendesak saudaranya untuk segera melarikan diri. Baru setelah mereka masuk ke dalam mobil mereka menemukan bala bantuan tentara bayaran telah tiba. Mereka mengepung Black Adam dengan erat. Segera setelah itu, mereka menargetkan dan meluncurkan rudal balistik antar benua. Namun ketika asap menghilang, pria itu tidak hanya tidak terluka, tetapi juga menciptakan citra yang melekat di baliknya. Rotor ekornya menabrak helikopter lain. Melihat hal itu, pasukan darat langsung melepaskan tembakan dengan peluru penembus baja. Tapi tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, juga tidak bisa menyakiti Black Adam sedikitpun. Puluhan ribu prajurit pasukan khusus yang terlatih dengan baik. Di mata lelaki itu, dia hanya seekor semut yang lemah. Meskipun senjata berat menyerang satu demi satu, mereka hanya menderita kekalahan. Terkutuk. Dalam sekejap, gerobak roti sang dokter mogok tepat pada waktunya. Tak seorang pun bisa menjawab pertanyaan dalam hati Black Adam lagi. Namun sebelum dia sempat bertanya mengapa dia membangunkanku, para tentara bayaran yang beruntung yang selamat mengisi ulang pelurunya. Black Adam tidak peduli, dia hanya mengambilnya dan memainkannya. Namun siapa sangka rudal ini terbuat dari Eternal Essence. Bahkan Black Adam, yang kekuatannya setara dengan dewa, akan kesulitan melawan. Perutnya hancur berkeping-keping. Dia menghancurkan para tentara bayaran itu tanpa ampun. Lalu terbang ke langit dan bersiap untuk berangkat. Namun detik berikutnya, karena lukanya terlalu parah, ia terjatuh dengan kepala terlebih dahulu ke tanah. Menunggu Black Adam bangun dari komanya, kemudian mengetahui bahwa dokter telah membawanya pulang. Meskipun 5.000 tahun telah berlalu, Kandak telah berubah secara dramatis. Tetapi orang-orang di sini masih belum memiliki kebebasan sejati. Putra sang dokter berharap Black Adam dapat membantu mereka mengusir penjajah, menyelamatkan orang-orang yang sedang menderita. Namun Black Adam belum melancarkan aksinya. Justice Society memperhatikan anti-hero yang terkenal kejam ini. Dan perburuan terhadap Black Adam pun dimulai.